Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Monica Martin. I am from class Management 22B with NPM 22411082. Today I will explain about sampling technique and then explanation. Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk dalam statistik untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan tujuan untuk membuat estimasi atau generalisasi tentang populasi tersebut. Sampling merupakan langkah kunci dalam penelitian dan analisis statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Lalu ada purpose. Tujuan pengambilan sampel dilakukan untuk menghemat waktu dan sumber daya, sambil tetap memberikan estimasi yang cukup akurat tentang populasi. Sampling digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti statistik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, penelitian pasar, ilmu kedokteran, dan masih banyak lagi. Lalu ada type of sampling technique, pengambilan sampel jenis-jenis teknik, sampel acak sederhana atau sampel random sampling. Simple random sampling ini adalah teknik di mana setiap elemen dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Stratified sampling, populasi dibagi menjadi subpopulasi atau strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata sesuai dengan proporsi yang sesuai. Lalu ada cluster sampling, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompokan atau cluster, dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk diuji secara keseluruhan. Lalu pengembalian sampel sistematis. Sampel dipilih dengan interval yang tetap dengan elemen pertama dipilih secara acak. Lalu sampel berlapis atau multi-stage sampling ini adalah gabungan dari 2 atau lebih teknik sampling di atas. Lalu ada sample size. Ukuran sampel harus memastikan dipilih dengan hati-hati untuk hal yang akurat. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menghasilkan estimasi yang tidak dapat diandalkan. Sedangkan ukuran sampel yang terlalu besar dapat menjadi pemborosan sumber daya. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran sampel meliputi tingkat kepercayaan margin of error, keragaman dalam populasi, dan tujuan penelitian. Lalu ada sampling prosedur. Prosedur pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel meliputi tahapan seperti pemilihan, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil. Penting untuk mengikuti metode dan prosedur sampling dengan cermat untuk meminimalkan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi. Lalu ada kriteria representativitas. Kriteria representativitas sampel harus dipresentasikan dengan baik, sehingga karakteristik sampel mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Kriteria representativitas adalah panduan untuk memilih sampel yang sesuai. Lalu ada statistik analisis. Analisis statistik, setelah pengumpulan data, analisis statistik digunakan untuk membuat estimasi atau generalisasi tentang populasi. Hasil analisis sampel kemudian digeneralisasi untuk proposal yang lebih besar. Lalu ada advantages and limitation. Keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan teknik sampling adalah efisiensi dalam pengumpulan data, waktu, dan sumber daya. Keterbatasan termasuk risiko kesalahan sampling dan potensi bias jika teknik sampling yang digunakan tidak tepat. Lalu ada
Conclusion, teknik sampling adalah dasar dari banyak penelitian ilmiah dan analisis statistik penting untuk memilih teknik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi yang akan diuji. Dengan penggunaan yang benar, teknik sampling dapat memberikan informasi yang berharga dan dapat bergantung pada populasi yang lebih besar dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.